dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencanan Ini adalah cerita ke-266 di Lapak Horor, dan karena banyak yang meminta cerita dari Mang Ukir dan Mang Wasto yang harusnya keluarnya tuh di akhir bulan mungkin ya, tapi ini gue coba keluarin dulu ya. Salah satu cerita dari Mang Ukir Wasto lagi tentang sebuah pengalaman di mana waktu itu Mang Ukir sama Mang Wasto itu masih muda. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, kejadiannya itu sekitar tahun 90-an, di mana waktu itu Mang Ukir sama Mang Wasto itu ya boleh dibilang masih cukup muda ya. Nggak setua sekarang. Jadi tepat waktu itu tuh lagi bulan puasa. Sama kayak sekarang, cuman pas kejadian yang dialami sama Mang Ukir sama Mang Wasto kali ini itu baru awal-awal memasuki bulan puasa gitu. Jadi ceritanya kayak yang lain ya, ikut-ikutan gitu. Ini kalau konteksnya Mang Ukir sama Mang Wasto ini ikut-ikutan. Dia itu ceritanya ya awal puasa gitu ya. Ikut sholat taraweh gitu. Masih rame di musola. Dan waktu itu selesai sholat tarawih, ya namanya juga awal puasa kan, masih rame di musola kayak gitu. Itu selepas sholat itu mereka tuh masih kayak ngobrol-ngobrol, mereka masih nongkrong di situ, masih ngeteh-ngeteh kayak gitulah. Sampai lumayan agak cukup malam, waktu itu sekitar jam 10-an. Jam 10 Mang Ukir sama Mang Wasto karena yang lain juga udah pada pulang, akhirnya mereka pun pulang. Nah sambil pulang itu ya seperti biasa, rute yang diambil pun bukan rutenya manusia pada umumnya ya, tapi rutenya nggak tahu rute siapa, lewatnya tuh belakang-belakang rumah kayak gitu. Tujuannya yang nggak jauh-jauh, nyari target gitu. Cuman lihat-lihat aja. Mungkin yang belum tahu siapa Mang Ukir sama Mang Wasto, jadi dulunya mereka itu ada ya punya profesi yang kurang baik lah. Mang Wasto sama Mang Ukir itu boleh dibilang kayak maling ayam kayak gitu. Makanya itu rute yang diambil pun nyarinya rute kebun kayak gitu. Yang nggak banyak orang, sambil ngobrol, sambil lihat sana sini, pantau sana sini. Nah, pas mereka lagi jalan, udah memasuki kebun, di belakang ada salah satu rumah warga. Itu namanya Pak Harun. Mang Ukir sama Mang Wasto itu tiba-tiba berhenti. Jadi gini. Pas waktu itu memang lagi ada isu banyak warga yang melihat kuntilanak katanya. Katanya seperti itu yang beredar di masyarakat, bahkan yang diobrolin tadi di musola pun seperti itu. Kirto, ini kita lagi rame nih. Kemarin si ini katanya habis ngelihat kuntilanak di sini di pohon ini gitu. Terus ada yang ngelihat kuntilanak juga di pos kampling sendirian kayak gitu. Wah, itu jadi sebenarnya hal yang menarik juga buat Mang Ukir sama Mang Wasto. Kayak apa sih kuntilanaknya kayak gitu. Udah lama juga nih kita nggak ketemu ya Kir ya. Kata Mang Wasto ya. Iya bener, kita udah lama nggak ketemu nih. Nah malam itu entah kebetulan, entah lagi apes atau lagi apa. Sesampainya Mang Ukir sama Mang Wasto di belakang rumahnya Pak Harun itu. Kan di sana ada pohon waru. Pohon waru yang udah gede. Yang batangnya udah segini lah, itu benar-benar udah gede ya. Nah di sana tiba-tiba
Mang Wasto waktu itu berhenti. Kir, ada sesuatu katanya. Apaan? Itu tuh lihat di atas tuh. Wah, kuntilanak katanya, kata Mang Ukir. Nah di situ Mang Ukir tuh langsung, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizika. Nah langsung di stop sama Mang Wasto kan. Oi, salah doanya katanya. Doanya tuh baca ayat kursi. Waduh, ayat kursi panjang toh. Lupa katanya. Terus gimana nih? Udah lanjutin aja. Lanjutin kata Mang Wasto gitu kan dulu. Harus dilanjutin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu adalah doa buka puasa ya. Bukan doa buat ngusir hantu atau setan kayak gitu. Itu dibaca kenceng-kenceng sama Mang Ukir. Dan hebatnya, sosok kuntilanak tadi yang tadinya nangkring di pohon waru di atas itu tiba-tiba terbang berpapak gitu sambil ketawa cekak gitu. Nah, tok berhasil tok doanya katanya, pakai doa puasa juga kabur gitu. Kata Mang Wasto, ya sebenarnya kayaknya sih nggak takut sama doanya, Kir. Itu karena dia mikirnya, wah ini orang wong edan nih katanya. Ini ngadepin orang gila kayak gini mah udahlah mending kabur aja, kata Mang Wasto gitu. Iya bener juga ya gitu. Ya udah kita pulang. Akhirnya pulang malam itu. Mereka tuh selamat dengan doa baca puasa tadi ya. Kuntilanaknya pun kabur. Mereka pulang. Baru sampai di rumah. Nggak lama setelah itu, mungkin baru sekitar 10-15 menit ya, mereka baru buka-buka baju, lagi ngerokok gitu di teras rumahnya. Nah, Mang Ukir sama Mang Wasto tuh tinggalnya bareng ya, kayak ada satu rumah kecil lah di pinggiran sana deket kebun. Ada yang datang, cuk, ternyata itu Pak Harun. Kir, toh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji katanya. Pak Harun tuh Pak Haji ya biasa dipanggilnya. Kenapa Pak Haji? Tumben banget kesini katanya. Iya, tadi saya tuh ngedenger kamu baca doa puasa katanya. Kenapa gitu di belakang tuh kenceng-kenceng teriak-teriak gitu. Iya Pak Haji itu tadi ada itu kuntilanak katanya. Wah beneran? Iya beneran, di mana? Itu di pohon waru belakang rumahnya Pak Haji gitu. Oh gitu, beneran kamu serius nggak bohong? Iya bener Pak Haji, kayaknya di situ rumahnya deh gitu. Kata Mang Ukir ya. Waduh gawat ya, emang belakangan kan lagi rame ya Kir. Lagi ada isu kuntilanak, katanya banyak yang ngelihat gitu. Iya Pak Haji, dan hari ini malam ini tadi beneran saya ngelihat gitu. Cuman saya bacain doa Allahumma lakasumtu, malah kabur dianya kata. Iya ngaco kamu sih katanya. Tapi bener juga ya, nanti saya cobain deh kata Pak Haji kayak gitu. Jadi gini Kir, tujuan saya kesini itu, saya tuh mau minta tolong bantuan kalian nih berdua, Ukir sama Wasto, itu buat bersih-bersih rumah gitu. Ada yang kotor pengen dibersihin kayak gitu. Saya tuh nggak ada tenaga katanya. Oh boleh Pak Haji katanya. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa besok lah gitu. Tapi gini deh Kir, itu nanti lusa aja wis bersih rumahnya gitu. Besok gimana kalau misal kamu itu bersihin pohon warunya katanya. Loh kok tiba-tiba lompat Pak Haji? Kenapa jadi nyambungnya ke pohon waru? Kata Mang Ukir. Iya, soalnya tadi kan kamu cerita, katanya ada kuntilanaknya di situ. Saya juga ngeri, bersihin lah biar dia nggak betah, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya malam itu pun deal. Mang Wasto sama Mang Ukir menerima pekerjaan dari Pak Haji Harun tadi, yang harusnya awalnya tadinya buat ngebersihin rumah, tapi karena ada proyek lain yang masuk, itu buat ngebabadin ini ya, bukan nebang, tapi cuma ngebersihin pohon waru yang tadi ada kuntilanak itu, yang kebetulan lokasinya tuh tepat di belakang rumahnya Pak Harun. Akhirnya udah diambil. Oke Pak Haji, tapi begini Pak Haji, saya tuh nggak bisa kerja pagi katanya gitu. Loh kenapa kamu nggak bisa? Pagi tuh jamnya kita tidur Pak Haji katanya gitu. Wah gaya katanya. Iya Pak Haji emang kayak gitu. Gimana dong kalau malam aja? Ya malam boleh aja sih, cuman kan ini kalau kata orang dulu itu orailok gitu, nggak boleh, nggak baik katanya. Ya iya sih, cuman kalau buat saya sih sama aja Pak Haji gitu. Oh gitu ya, kamunya nggak apa-apa ya? Ya saya nggak apa-apa sih. Ya udah wis terserah kamu aja, yang penting beresin lah itu, dibersihin gitu. Nggak usah ditebang, diinin aja, dipapakin, dibabadin dahan-dahannya yang kayak gitu biar agak tipisan katanya. Oh oke siap Pak Haji, besok ya kita berangkat ke sana. Dan akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Mang Ukir pun berangkat lengkap dengan golok.
sama bawa senter juga karena kerjanya kan malam. Nah, selepas sholat tarawih, Mang Ukir biasa sama Mang Wasto tuh lewat situ, lewat belakang rumahnya Pak Harun, sekalian survei, perhatiin detail gitu pohon warunya tuh seperti apa sih, cara manjatnya gimana, babatnya gimana gitu. Nah, akhirnya oh udah dapat gambaran nih, Tok, kita balik yuk, nanti cepetan buruan ke sini. Akhirnya mereka balik ke rumah, yaitu tadi ya, lengkap dengan golok. Mereka pun balik ke situ, langsung Kir, yang mau di atas siapa katanya. Udah, aku duluan deh, katanya seperti itu. Nah, Mang Ukir baru mau naik. Tiba-tiba Wasto teriak gitu, Kir, gitu. Tuh yang kemarin Kir, katanya. Itu ada kuntilanaknya Kir di situ Kir. Nah, kuntilanak itu posisinya sekarang lagi duduk di bawah. Jadi di dekat situ itu ada pohon yang tumbang, pohon yang udah lapuk, udah lama lah pokoknya, apa tumbangnya gitu. Pohonnya gede. Nah, dia lagi duduk di situ. Lagi begini, lagi ngelurusin rambut atau lagi apalah, kalau istilah Mang Ukir sama Mang Wasto tuh lagi didis katanya kayak gitu, lagi begini benerin rambut gitu. Wah iya Tok, ini yang kemarin itu yang kita bacain Lakasum tuh nih Tok, katanya. Terus kata Mang Wasto, Kir bacain lagi Kir. Enggak biarin aja di situ, dia nggak ganggu ini, sekalian buat temen kita aja, katanya kayak gitu kan. Udah Mang Ukir pun naik gitu kan. Pas di atas, ntar dulu ntar dulu Tok gitu. Mau coba nyapa katanya gitu. Mang Ukir tuh turun lagi ke bawah, terus ngedeket ke sana. Wah Kir, hati-hati Kir, ntar gigit lo itu. Ah bodo amat lah kata Mang Ukir ya. Mau iseng doang, mau iseng katanya. Dideketin itu kuntilanak tadi. Nok katanya. Nok, manggilnya tuh Nok gitu ya. Nok tuh kayak panggilan apa ya, ke anak perempuan kecil kayak gitulah. Nok, lagi apa Nok, katanya. Kok menang baik sih gitu ya, kok diem aja sih. Ngomong dong, katanya kayak gitu, digodain sama Mang Ukir tuh. Terus si itunya apa namanya, si kuntilanaknya tuh kayak buang muka, bukannya nongolin muka begitu ya, tapi malah buang muka. Lah gaya kata Mang Ukir ya. Walah gaya kayak cakep aja katanya kayak gitu. Nah digituin si Mang Wastonya, wah Kir jangan kayak gitu, jangan main fisik lo, udah tau lah kayak gitu, mana ada yang cakep katanya. Oh, iya juga ya sama Mang Ukirnya kayak gitu. Nah terus kayak gitu diliatin, digodain lagi. Nok gitu. Jangan diem aja. Ini ada Ukir nih sama Wasto di sini gitu. Kita ngobrol-ngobrol lah, temenin kita, katanya kayak gitu. Dia tetap diem aja begini kayak gitu, sambil terus begini mukanya tuh diumpetin. Ya udahlah saya kerja dulu kata Mang Ukir kan. Udah. Akhirnya balik lagi naik pohon. Dari atas pohon ya itu udah mulai ya dipancelasin gini, satu pakai senter di tali gitu di dahan, kelihatan gitu kan. Dipancelasin satu persatu. Nah, Mang Ukir itu dari atas tuh terus ngeliatin gitu kan. Mang Wasto sih dari bawah ya cuman ngobrol-ngobrol aja gitu. Mang Ukir ngeliatin si kuntilanak tadi belum pergi juga di situ. Nok betah banget di situ katanya. Kagak ada nyamuk apa katanya kayak gitu sama Mang Ukir. Terus mancelasin. Nah tiba-tiba lagi hening-heningnya gitu ya. Mang Wasto tuh nyeletuk, Kir, ini nggak enak banget nih, kayaknya sepi banget kayak gini. Aku ngelihatnya tuh kayak jadi serem kayak gitu ngeliat itunya. Tembangin aja Kir, tembangin gitu, nyanyiin, kasih lagu apa kek. Oh iya Tok, bentar Tok gitu. Dinyanyiin sama Mang Ukir. Kau masih gadis, apa sudah janda, kayak gitu. Nah kuntilanaknya langsung nengok begini kan. Mang Ukirnya gitu ngeledekin, nah kuntilanaknya buang muka lagi, kayak gitu katanya. Diceritainnya begitu ya, gue nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa, cuma katanya kayak gitu, buang belagu katanya, gadis sampai janda katanya, kayak gitu lagi. Terus akhirnya Tok kayaknya kurang marem nih Tok, turun dulu Tok gitu. Akhirnya Mang Ukir pun turun lagi. Nah pas turun lagi dideketin itu, Nok, maaf ya gitu, mau nanya jangan tersinggung gitu. Nok itu masih gadis apa udah janda katanya. Gitu lagi lah, kayak gitu ngambekan. Ayo dong bilang dong gitu, masih gadis apa udah janda katanya. Gadis buang katanya kayak gitu. Ini gue nggak tahu ya ini cerita beneran atau enggak, tapi yang diceritain sama Mang Ukir tuh kayak gitu sama Mang Wasto.
Ya bisa aja mereka ngarang-ngarang gitu ya, tapi masa bodoh lah, yang penting apa yang gue dapet, yang gue ceritain lagi ke kawan-kawan semua gitu. Masih gadis bang gitu, oh masih gadis ya, pantesan suka ngambek katanya kayak gitu. Nah iya, habisnya kalian sih itu rumah saya kok malah dirusakin kayak gitu, katanya begitu. Oh jadi rumah kamu emang di sini? Iya mas, rumahku di situ. Oh gitu, ya udah. Tapi ini udah nanggung. Gini aja, kamu mau tak bikinin rumah lagi nggak katanya. Wah, emang bisa mas katanya. Kata kuntilanaknya begitu, katanya ngobrol gitu. Iya tak bikinin, itu ada rumah. Apa ya, kalau Mang Ukir sama Mang Wasto tuh nyebutnya pagupon gitu. Ada pagupon itu di rumah gitu. Lah itu kan rumahnya burung dara, kata kuntilanaknya begitu. Ya kan nggak apa-apa, kamu kan bisa masuk ke situ kan. Ya nggak enak lah mas, bau gitu. Katanya kayak gitu. Dibecandain terus. Sampai akhirnya, udahlah gitu, aku mau pergi aja, kata kuntilanaknya kayak gitu. Akhirnya dia pun pergi gitu. Udah Mang Ukir, ya udahlah toh hari ini segitu aja, kita kerjain ini dulu. Nah diselesain lah ngebabatin itu, ngebabatin apa namanya pohon waru tadi, sampai sekitar jam sahur lah mereka itu baru turun. Udah selesai semua pekerjaannya, udah diberesin semua, yang di bawah-bawahnya udah dikumpulin di situ gitu. Nah selesai tuh paginya itu ke rumahnya Pak Harun. Pak Harun, assalamualaikum, udah selesai pohon warunya. Terus gimana kuntilanaknya, katanya. Ya udah pergi sih gitu, nanti saya bikinin rumah lagi lah buat dia, katanya. Kata Mang Wasto ya kayak gitu, nanti kita bikinin lagi. Pak Harun, lah kalian gaya aja, rumah aja sendiri masih kayak gitu mau bikinin rumah kuntilanak. Nggak apa-apa, pakai rumah burung dara aja mau, katanya kayak gitu. Pak Gupon gitu, iya Pak Gupon dia tuh mau kan. Oh ya udah serah kalian lah gitu, berapa katanya. Oh segi, terserah aja Pak Harun, seikhlasnya gitu. Dikasih duit sama Pak Harun. Ingat ya, nanti malam lanjut lagi bersihin rumah, katanya. Oh siap, nanti malam kita ke sana ke rumah, katanya. Udah malam hari, jadi rumah yang dibersihin itu rumah kosong ya, rumah orang tuanya si Pak Haji tadi, rumahnya Pak Harun. Itu rumah kosong, rumah tua, emang udah lama nggak ditempatin. Akhirnya apa? Malam itu selepas sholat tarawih kayak biasa, Mang Ukir sama Mang Wasto pun balik lagi, datang lagi ke rumahnya Pak Harun ya, tapi rumah yang lama buat ngebersihin. Udah mulai wahkir tok nih, kayaknya bakal rame nih di sini gitu. Ini rumah udah lama nggak ditempatin, kotor banget di atasnya kayak gitu kan, bawahnya juga aduh debu semua gitu. Bersihan rumah kita, katanya. Iya bersihan rumah kita. Ya udah. Akhirnya mereka mulai bersih-bersih. Lah nggak lama setelah itu kan di sana tuh ada kursi tua. Kursi yang apa ya, kata Mang Ukir tuh, kursinya itu kursi penjalin, kursi rotan yang dianyam, yang di tangannya tuh agak melengkung begitu. Ada dua. Nah tiba-tiba di salah satunya itu ada satu sosok yang nongol gitu. Lah dia lagi gitu, si Nok, katanya kayak gitu, kata Mang Wasto. Mana toh itu di kursi kuno, si Nok kesini lagi, katanya mau nemenin abang, katanya kayak gitu. Kok sudah gadis, abang masih nyanyiin lagi sama Mang Ukir. Udah toh, kasihan tuh diledekin mulu dari kemarin gitu. Nah sana deketin, akhirnya dideketin sama Mang Ukir. Mang Wasto ikut di belakangnya. Nok, kenapa Nok? Jangan sedih gitu. Kenapa bilang aja ke kita, nggak apa-apa. Iya, aku rumahnya itu kan kemarin dibersihin jadi nggak enak, katanya. Oh gitu ya, jadi kalau misal tanaman dibabatin gitu, kamunya nggak betah ya? Iya nggak betah, jadi silau, jadi panas, katanya kayak gitu. Ya lagi-lagi ya, ini gue nggak tahu bener nggaknya ya, cuman diceritain gitu doang. Ya udah mas, katanya mau bikinin rumah gitu. Oh iya saya lupa, besok saya bikinin gitu. Tapi nggak apa-apa kan, pakai tong itu, tong dara, katanya. Tong dara itu rumahnya burung merpati ya kayak gitu, pagupon gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Kamu muat kan di situ, muat. Ya udah senyum dong gitu, jangan nangis lagi kayak gitu. Kan cantiknya hilang gitu, kata Wasto. Cantik dari mana, orang serem kayak gitu. Ya nggak apa-apa toh, menghibur, katanya kayak gitu Mang Ukir. Udah akhirnya kita kerja dulu ya. Iya udah kamu duduk aja sini, nanti kita goda-godain dari atas, tenang aja, katanya. Hidup sama kita itu enjoy, katanya kayak gitu.
Si kuntilanaknya tuh cuman ketawa katanya, hihi, kayak gitu. Gue nggak tahu ketawanya, cuman ketawa doang gitu. Ya udah Mang Ukir sama Mang Wasto lanjut lagi gitu kan. Srek, bersihin. Nah, Kir, toh ini enaknya diapain ya gitu ya. Kita jual juga nggak laku ya toh ya. Iya Kir, nggak tahu nih diapain. Ini repot kalau ngikut kita juga. Tapi beneran loh, ini serius. Nanti besok kan kita jual ayam. Kita sekalian nyari rumahnya Dara gitu ya. Kita nyari tong buat dia. Nanti kita kasih tahu rumahnya tuh di situ. Nah, terus mau pakai di pohon di mana gitu. Ya udah pakai pohon di yang depan rumah kita aja. Itu kan ada pohon duet situ. Nah, dibikinin di situ. Nah, keesokan hari punya intinya malam itu udah selesai. Nok, kita udah selesai ya gitu. Diem aja gitu sama ditanyain sama Mang Ukir, Nok, kita udah selesai ya gitu. Iya Nok, kita mau pamit, kata Mang Wasto. Gitu kayak sombong. Pokoknya buang muka aja gitu. Dia kayak gitu kayak cakep aja gitu. Nah, pas dibilang kayak gitu, katanya kuntilanaknya tuh nangis. Gitu. Lah, kok nangis katanya? Ya aku dibilangin kayak gitu, jangan gitu dong Mas gitu. Oh iya maaf. Ya udah ini kita pulang, besok kita mau beli ini tong Dara buat rumah kamu. Oh gitu ya. Ya udah sana pulang cepetan ya, nanti besok kasih tahu gitu. Nanti kamu di mana gitu. Ya udah nanti saya deket di Pohon Waru situ aja deh besok katanya. Ya udah akhirnya mereka janjian tuh paginya. Mereka udah ya malam itu mereka pulang. Paginya Mang Ukir sama Mang Wasto sambil jual ayam hasil operasi beberapa hari yang lalu itu dijual sekalian. Duitnya itu buat sisanya itu kayak buat beli tong kayak gitu, itu kan murah harganya. Udah dibeliin, dibawa pulang. Pas dibawa pulang ketemu sama tetangganya, salah satu tetangga warga situlah. Ditanya sama tetangganya itu, Kir, toh kalian pelihara Dara gitu? Enggak sih, ini bukan buat Dara lah, terus buat apaan gitu kan. Tetangganya tuh nanya, ini buat kuntilanak katanya. Wah yang bener lo, dasar wong edan katanya kayak gitu. Wah kentir kon, Kir toh, masa kuntilanak ditaruh di situ gitu. Gila kamu Kir toh katanya, masa kuntilanak dikasih rumah itu. Ya warga yang ngedenger penjelasannya Ukir sama Mang Wasto ya pasti nggak bisa nerima gitu ya. Orang namanya kayak gitu aneh lah pokoknya kata warga tuh. Ya orang beneran ini buat rumah kuntilanak gitu kan. Itu kemarin tuh di belakang rumahnya Pak Harun tuh, Pak Haji Harun, apa namanya, pohon warunya kan habis kita babatin. Nah di situ rumahnya, kasihan dia katanya nggak betah jadi panas gitu. Oh gitu ya. Tapi beneran itu gitu. Iya beneran ini buat rumah kuntilanak. Itu ntar mau kita tulisin gitu, rumah kunti katanya kayak gitu. Oh iya terserah lu deh aja, terserah lu katanya, terserah wis karepmu katanya kayak gitu, wis karepe kon belah, terserah kamu aja lah. Udah warganya pergi gitu sambil biasalah ketawa-tawa gitu ya. Langsung digarap di situ, dibenerin, langsung pergi ke rumahnya Pak Haji Harun gitu ya. Sambil jalan tuh sambil ngomel gitu ya, tok ini harusnya jatahnya kita tidur nih toh, kita udah dapat uang nih gara-gara kuntilanak nih, kita ibadah nih toh, puasa nih, ibadah bikinin rumah kuntilanak gitu, kayaknya cuman kita doang gitu. Iya Kir, emang kita itu hebat lah, super lah katanya kayak gitu, punya dunia akhirat nih kita gitu, dohir sama gaib dapat semua katanya kayak gitu. Udah mereka jalan naik pohon, taruh di situ, diikat. Udah jadi turun ke bawah sambil ngomong sendiri Mang Wasto sama Mang Ukir, nok kun tete kayak gitu, nok ini ya rumahnya udah jadi ya, itu tuh di tong di atas tuh, kamu kalau mau tidur di situ ya udah tidur di situ, tuh ada tuh udah ditulisin rumah kunti katanya kayak gitu. Sambil dia ketawa-tawa mereka ya, wah ya pulanglah mereka. Udah malam hari sholat taraweh lagi. Setelah sholat taraweh mereka pulang. Lewat situ lagi mau survei kuntilanaknya tuh gimana, kondisinya sehat atau enggak gitu. Ya udah, sampailah mereka di sana pakai senter. Nok gitu, nok dipanggil gitu kan. Keluar kenapa kata Mang Wasto ya waktu itu. Keluar kenapa katanya. Tok kayaknya nggak ada toh kata Mang Ukir.
sepi nih gitu. Ya udah biarin aja deh, kita pulang rumah dulu gitu, nanti kita kesini lagi. Udah mereka pulang rumah, setelah itu balik lagi ke situ, nengokin lagi. Nah pas nyampe situ, si kuntilanaknya tuh udah duduk di samping. Jadi narotongnya itu kan ada batang lumayan besar gitu ya. Batang yang memang tempat buat dia duduk di situ, di pohon waru itu. Tongnya taruh situ, nah ini duduk di sampingnya. Nah Nok udah di situ. Gimana rumah kuntinya katanya. Wah rumah kuntinya enak katanya. Ini mewah banget gitu katanya kayak gitu. Nah, oh ya syukurlah kalau kalian betah gitu kan. Ya udah betah-betah di situ, jangan sering kelayaban, nanti dicariin sama orang, nanti dilakasumtuin lagi loh katanya. Wah sampean, kata kuntilanaknya, wah sampean emang kentir katanya, sampean tuh wong edan gitu. Masa kuntilanak dibacain lakasumtu gitu kan. Ya kagak nyambung lah gitu, orang dibacain ayat kursi aja kita suka ketawa, apalagi lakasumtu. Lah terus kemarin pergi tuh gimana? Kata Mang Wasto ya, kenapa dibacain sama Ukir terus kamunya lari katanya. Ya kita nggak kuat aja ngeliat muka kalian katanya. Saya nggak kuat aja ngeliat muka kalian gitu. Muka orang edan katanya, mukanya nyebelin gitu, masa baca doanya sembarangan kayak gitu. Ya udah mending akunya pergi, kata kuntilanaknya tuh begitu. Oh ya udah ya wis lah, yang penting kamu betah-betah di situ ya gitu. Iya makasih ya gitu. Udah Mang Ukir sama Mang Wasto balik lagi, siap-siap buat operasi malam selanjutnya, buat operasi malam itu. Udah mereka pulang ke rumah, terus agak malaman mereka pun keluar lagi. Malam itu intinya mereka dapat ayam gitu. Mereka pulang, nah keesokan harinya nggak sengaja mereka tuh lewat ke belakang situ, bukan esok sore harinya, mereka tuh nggak sengaja lewat di belakang rumahnya Pak Haji Harun itu buat nengokin itu ya sekalian. Pas ditengokin, loh kok ada burung dara di sini gitu kan. Kir kok ada burung dara di situ. Iya ya, itu burung daranya siapa ya? Ya nggak tahu gitu. Lah terus si kuntinya gimana? Ya nggak tahu juga gitu, nggak kelihatan kan? Iya nggak kelihatan. Ya udah biarin aja wis, nanti malam kita kesini lagi gitu. Malam harinya ke situ lagi Mang Ukir sama Mang Wasto nengokin gitu. Nah di situ kuntilanaknya tuh di bawah, di pohon yang lapuk tadi yang tumbang ya, nangis di situ. Lah Nok Kun kenapa gitu, kenapa nangis gitu kan, bukannya udah enak di rumah sana. Enak apanya mas, itu ada burung daranya gitu, nggak betah dipatokin mulu katanya kayak gitu. Ya udah, wah kasihan gitu. Ya wis nanti ini burung daranya kita ambil ya, punya kita ya katanya. Itu punya siapa sih? Nanya kan sama kuntinya. Nggak tahu itu punya siapa, tahu-tahu datang matokin aku katanya. Oh gitu, yang dipatokin di mananya? Ini di sininya katanya, nunjuk ke pipi gitu ya. Bah, kasihan amat burung daranya gitu. Wih jangan gitu dong kata kuntilanaknya. Udah akhirnya malam itu diambil lah si Mang Ukir sama kali ini Mang Wasto yang naik. Mang Wasto naik ke atas, diambil burung daranya, lumayan Kir buat tambahan gitu. Udah diambil, nah udah kamu balik lagi ke sana katanya. Moh itu udah baunya nggak enak gitu. Alah, belagu banget sih gitu. Ya udah kita dibersihin sama Mang Ukir. Itu kotorannya ya, maksudnya kotoran burung daranya dibersihin. Tuh udah bersih katanya. Oh iya makasih katanya. Ya udah akhirnya balik lagi sih kuntilanak itu naik ke atas, gitu. Wah keren ya Kir, tuh bisa terbang kayak gitu dan bisa ngomong. Baru kali ini loh ketemu kuntilanak tuh bisa diajak ngobrol kayaknya. Iya Kir, kayaknya mungkin ya dia masih gadis gitu. Kalau yang udah janda kan mungkin nggak tahu ya, nggak tahu biasanya kita ketemunya yang apa gitu. Cuman ini mungkin masih gadis kali, jadi masih ceria, masih gimana, masih seger gitu. Ya kayak gitulah intinya, mereka tuh bercanda-canda aja. Udah akhirnya malam itu mereka pulang dapat 1 ekor burung merpati yang ya lumayan lah, keesokan harinya dibawa ke pasar dijual kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan mulai hari itu Mang Ukir sama Mang Wasto ya intinya tuh sering nengokin ke situ, nengokin tong daranya, sampai bilang ke Haji Harun, Pak Haji Harun, saya nitip tong dara ya di sana. Lah kenapa kamu nitipnya di situ gitu? Itu emang kamu pelihara dara? Bukan, itu ada bacanya tuh rumah kunti gitu. Buset, rumah kunti maksudnya gimana? Ya itu buat rumah kuntilanak yang itu Pak Haji, biar dia nggak kelayapan, udah dia udah tenang di sana katanya. Oh gitu ya, tapi serem Kirto katanya.
Enggak, tenang aja, nggak apa-apa, dia baik kok, masih gadis Pak Haji katanya, kalau mau ambil aja Pak Haji, buat Pak Haji gitu. Enak aja, buat kalian aja kali yang belum gitu, saya mau udah banyak katanya kayak gitu. Udah, intinya selama beberapa bulan, ada sekitar 6 bulan, itu Mang Ukir sama Mang Wasto sering bolak-balik ke situ nengokin itu ya, tong darah itu, sampai akhirnya suatu hari Mang Ukir sama Mang Wasto lagi lewat situ, ketemu lagi sama si Nok tadi, sama si kuntilanak itu, bilang, Mang Ukir, Mang Wasto, terima kasih ya udah ngasih saya rumah. Saya kayaknya mau pindah aja yang agak jauhan gitu di sini, soalnya apa? Saya malu suka diliatin orang kalau pada lewat, katanya kayak gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa nih kamu pergi, kamu perginya kemana? Ya nggak tahu, mungkin pindah kebun katanya. Ya udah, itu hati-hati ya. Intinya di situ tuh mereka kayak perpisahan kayak gitu. Ya nanti aku kabar-kabarin lagi. Ya ini versinya Mang Ukir sama Mang Wasto ya, beneran enggaknya gue juga nggak tahu, diceritainnya tuh seperti itu. Nanti kabar-kabaran lagi. Nah semenjak hari itu si kuntilanak itu udah nggak menempati tong darah tadi, dan tong darah itu beberapa bulan kemudian ya, setelah, tapi itu dibiarin ya begitu aja. Nah beberapa bulan kemudian itu ada burung dara yang mampir ke situ, ada 1, 2, terus kayak sejodoh kayak gitu, nyampe akhirnya tuh beranak loh. Dan itu tuh dikasih sama Pak Haji Harun. Udah Kirto, ini burung dara yang di sini punya kamu, katanya kayak gitu. Oh iya, makasih Pak Haji gitu. Ternyata menghasilkan juga ya, kita bikin rumah kunti yang datang burung dara gitu. Dan dari situ ada keuntungan lah buat Mang Ukir sama Mang Wasto. Lumayan ya, tambah-tambahan, dan itu burung darahnya mereka gitu kan, dari cuman 1, 2, terus akhirnya beranak jadi banyak, sampai mereka itu apa ya, pada nangkring di dahannya kayak gitu loh, di pohon waru itu banyak burung darahnya di situ, dan itu punya Mang Ukir sama Mang Wasto semua pokoknya. Ya udah, intinya begitu ya ceritanya ya, kuntilanaknya pindah. Setelah itu mereka masih sering ketemu, ngelihat gitu, tapi belum ada cerita lagi kelanjutannya seperti apa. Intinya seperti itu. Rumah kuntinya menghasilkan, ada burung dara yang datang, ya udah ceritanya selesai. Jadi kayak gitulah kurang lebih salah satu cerita. Ngopi dulu ah. Salah satu cerita dari Mang Ukir dan Mang Wasto yang gue nggak tahu, gue sendiri nggak tahu bener enggaknya, nggak tahu. Itulah yang diceritain sama mereka, bercanda-bercandanya tuh seperti itu. Mengenai kebenarannya, wallahu a'lam, gue nggak tahu. Jadi itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau mampir, udah mau nengokin, udah mau dengerin cerita-cerita di Lapak Horor. Kalau misalnya ada kesalahan, ya mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak di hati dan di telinga atau di mata kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Nah, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Amin. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.